Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan Om Swastiastu. Pertama-tama saya memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada hari ini diberikan kesempatan dalam rangka diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif di instansi saya, yaitu SD Impres Gunung Sari. Pertama, saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kehadiran Bapak Kepala Sekolah SD Impres Gunung Sari bersama rekan-rekan guru dalam kegiatan saya ini, dan juga menyampaikan terima kasih kepada anak-anak saya yang mau menyempatkan hadir di kegiatan saya ini. Bapak dan Ibu serta anak-anakku yang saya hormati, yang saya banggakan, adapun kegiatan hari ini tentang diseminasi modul budaya positif. Ini merupakan aksi nyata saya dalam program pendidikan guru penggerak ini. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama, yaitu saya selaku calon guru penggerak ini dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif yang telah saya pahami mengenai konsep-konsep yang ada dalam budaya positif ini. Adapun materi yang ada di modul budaya positif ini yaitu pertama tentang disiplin positif. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Kemudian kebutuhan dasar, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi sebentar ini akan saya paparkan ya kepada Bapak dan Ibu guru dan juga anak-anak semua. Nah, konsep intinya dari budaya positif ini adalah yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Ya. Jadi yang seperti apa itu belajar yang sesungguhnya, nanti kita akan jalani bersama-sama nanti sebentar. Kemudian posisi kontrol guru, nah, itu seperti apa. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang akan kita dapatkan. Ya. Kemudian ada yang namanya segitiga restitusi. Kemudian juga ada motivasi perilaku manusia, disiplin positif, keyakinan kelas, dan kebutuhan dasar manusia. Kita lanjut untuk tahapan pertama, yaitu tentang disiplin positif. Nah, Bapak dan Ibu guru serta anak-anakku semua, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Atau apa yang terlintas di benak kita ketika mendengar kata disiplin itu? Kira-kira ada yang bisa memberikan komentarnya? Ketika mendengar kata disiplin, apa sih yang terlintas di pikiran? Apakah itu tentang peraturan atau tata tertib atau apa? Ya, peraturan ya, atau tata tertib itu ya. Oke, baik Bu Turisa. Terima kasih. Baik, kita lanjut. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin ini dengan tata tertib. Ya, betul sekali seperti yang Ibu Turisa sampaikan tadi. Teratur. Disiplin itu apa yang dipercaya itu identik dengan kata teratur. Ya. Kepatuhan pada peraturan. Itu yang orang bayangkan ya. Yang kebanyakan orang bayangkan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ini sudah maksudnya sering dijumpai ini. Padahal itu sesungguhnya berbeda ya. Disiplin dengan hukuman itu sebenarnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ya. Jadi dalam penerapan disiplin ini sebenarnya
berbeda dengan hukuman. Tidak ada hubungannya sebenarnya dengan hukuman. Justru dengan memberi hukuman ini kalau bisa dihindari ya dalam penerapan kata disiplin dalam keseharian. Nah, pengertian disiplin ya. Jadi disiplin itu mempelajari tentang bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, jadi kata disiplin ini, pengertian disiplin ini sebenarnya lebih ke kontrol diri. Ya. Bagaimana kita bisa menguasai diri kita sehingga nilai-nilai yang kebajikan-kebajikan universal ya itu akan keluar sebenarnya dari diri kita sendiri. Gitu. Misalnya seseorang yang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab. Nah, ini masuk dalam kontrol diri terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Gitu. Jadi disiplin diri ini adalah sebenarnya kuncinya itu adalah kontrol yang berasal dari dalam diri yang menimbulkan nilai-nilai kebajikan tadi. Nah, apa itu nilai kebajikan? Ya. Jadi nilai kebajikan itu merupakan payung besar ya dari sikap dan perilaku kita atau nilai-nilai yang merupakan fondasi ketika kita berperilaku. Nah, itu nilai-nilai kebajikan universal. Jadi merupakan payung besar ya atau pedoman ya dari sikap dan perilaku kita atau nilai-nilai inti yang merupakan fondasi ketika kita berperilaku. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya. Jadi mungkin kita sudah bisa bayangkan nilai-nilai apa yang sebenarnya yang kita ingin capai seperti itu dalam kehidupan kita ini. Nah, kemudian ada yang namanya motivasi perilaku. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada 3 ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini mungkin sering kita jumpai ya, atau mungkin kita bisa rasakan ya, bahwa kita melakukan atau berbuat itu terhadap sesuatu atau berperilaku kebanyakan karena motivasi ini, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh ya, kalau misalnya seorang siswa yang mau mengerjakan tugas atau perintah dari gurunya, misalnya menyapu, ya, itu dia laksanakan karena memang dia mau menghindar dari hukuman atau menghindar dari teguran guru. Jadi dia melakukan tugasnya tadi. Jadi saya mau menyapu kelas. Kenapa? Ya supaya saya tidak ditegur lagi sama bapak dan ibu guru, supaya saya tidak ditambah lagi hukumannya. Nah, seperti itu. Biasanya motivasinya seperti ini, sering. Ya. Atau misalnya mengerjakan tugas. Ya. Ada PR yang diberikan, dia kerjakan ya di malam hari. Tapi motivasinya itu karena apa? Karena besok dia tidak mau diberi hukuman. Nah itu. Jadi hal ini yang disebut dengan motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi pertama yang ada pada diri atau perilaku manusia. Motivasi yang berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, ini motivasi yang kedua. Nah, contohnya, seperti anak tadi yang mengerjakan tugas atau PR di rumah, dia mengerjakan tugas itu mungkin karena ingin mendapatkan nilai yang baik atau ingin mendapatkan pujian dari bapak dan ibu gurunya di sekolah karena rajin mengerjakan tugas. Itu motivasi yang kedua. Nah, kemudian ada juga motivasi, dan ini motivasi yang sebenarnya paling baik. Ya. Motivasi yang ketiga ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, untuk menjadi dirinya sendiri,
yang dia inginkan, menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang dia percayai. Contoh, ya, siswa yang mengerjakan tugas tadi, ya, dia mengerjakan tugas karena memang dia meyakini dirinya bahwa dia bisa, ya, mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Tanpa harus diberi nilai, tanpa harus diberi sanksi kalau tidak mengerjakan PR, dia tetap mengerjakan tugasnya. Karena apa? Dia yakin bahwa tugas yang diberikan oleh gurunya itu bisa dia kerjakan. Dan dengan mengerjakan tugas tadi, dia dapat meningkatkan kemampuan dirinya. Nah, ini motivasi yang ketiga. Dan ini adalah motivasi yang paling baik untuk dimiliki oleh setiap manusia. Nah, kita bahas satu persatu ya tentang motivasi ini. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya. Jadi kalau misalnya ada seorang siswa, ya, tidak mengerjakan tugas atau mau mengerjakan tugas, pasti dia bertanya, kalau saya mengerjakan tugas ini, kira-kira apa efeknya? Kalau saya tidak mengerjakan tugas ini, kira-kira apa yang saya rasakan nanti? Apa, hukuman apa, sanksi apa yang saya dapatkan? Nah, seperti itu. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Gitu ya. Jadi bisa jadi ini merupakan motivasi dari dalam diri. Kalau muncul pertanyaan, kalau saya kerjakan ini, apa yang saya dapatkan? Apa akibatnya? Kalau saya tidak kerjakan ini, apa yang saya bisa dapatkan? Atau akibatnya apa? Nah, jadi orang ini akan berpikir, wah, pasti kalau saya tidak kerjakan, saya akan dapat hukuman. Seperti itu. Nah, sehingga dengan motivasi itu, dia mengerjakan tugasnya. Nah, itu yang disebut dengan motivasi karena adanya hukuman atau rasa ketidaknyamanan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Ya, ini agak lebih tinggi lagi, agak naik lagi dia, agak lebih bagus lagi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Nah, ya, tadi saya agak keliru menyampaikan ya, kalau motivasi berdasarkan hukuman itu akan bertanya apa yang akan saya dapatkan kalau saya kerjakan. Ya, sebenarnya apa yang akan saya dapatkan kalau saya tidak kerjakan? Itu kalau motivasi karena hukuman ya. Nah, kalau untuk motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan, nah, biasanya orang akan cenderung bertanya, ya, apa yang akan saya dapatkan kalau saya kerjakan? Contoh, ada seorang murid yang mau atau ingin mengerjakan tugas, dia akan bertanya, kalau saya kerjakan tugas ini, kira-kira apa yang akan saya dapatkan? Apakah saya akan mendapatkan pujian atau nilai yang bagus dari Bapak dan Ibu guru? Nah, kalau ini terjadi dan dia mau mengerjakan tugasnya itu, berarti motivasi yang muncul adalah motivasi karena penghargaan atau imbalan. Atau contoh lain, misalnya ada seorang murid yang mau melaksanakan piket di kelasnya, dia menyapu kelasnya, ya. Kemudian dia lakukan itu karena ingin mendapatkan pujian dari Bapak dan Ibu gurunya. Oh, saya mau menyapu kelas supaya Pak Guru bilang saya rajin.
supaya ibu guru bilang saya rajin. Nah, jadi motivasi seperti ini adalah motivasi karena imbalan atau pujian. Atau misalnya ada yang punya motivasi begini, saya ingin belajar dengan baik, supaya saya bisa mendapat juara 1 nanti di kelas. Dan kalau juara pasti mendapat hadiah. Nah, ini muncul dari dalam diri seseorang, itu berarti motivasinya karena imbalan atau penghargaan. Baik, Bapak dan Ibu Guru, kita lanjut. Motivasi yang selanjutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Nah, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi yang berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi kalau motivasi yang dua tadi, karena hukuman, karena penghargaan, itu muncul karena dari luar. Ada pengaruh dari luar, eksternal. Karena hukuman dari orang lain, karena penghargaan dari orang lain. Tapi kalau motivasi yang ketiga menjadi diri yang mereka inginkan, ya, karena menghargai dirinya, ya, dengan nilai-nilai yang mereka percayai, ini muncul dari dalam diri sendiri. Karena apa? Orang yang dengan motivasi seperti ini akan sering bertanya, kalau saya melakukan tugas atau pekerjaan ini, akan menjadi seperti apa saya nantinya? Contoh, ya kembali ke siswa lagi. Ada siswa yang mungkin ingin belajar, ya, dengan rajin. Alasannya apa? Karena saya ingin menjadi orang yang bisa diandalkan di kelas. Meskipun tidak dipuji, meskipun tidak mendapat hadiah, meskipun tidak mendapat hukuman, tapi saya tetap ingin semangat belajar supaya saya bisa menggali potensi diri saya. Nah, itu. Jadi motivasi yang seperti ini adalah dimiliki orang yang menghargai dirinya sendiri. Karena motivasi ini muncul dari dalam diri sendiri. Itu. Baik. Nah, kita masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia untuk berusaha dia penuhi. Ya. Jadi ini adalah hal yang normatif. Ya. Setiap orang akan berusaha memenuhi 5 kebutuhan dasar ini pada dirinya. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, ini biasanya dalam kepribadiannya, dalam hal personalnya, ya, seperti makan, minum dan sebagainya. Kemudian cinta dan kasih sayang, love and belonging. Ada kebutuhan untuk kebebasan atau freedom. Kemudian ada kebutuhan untuk senang atau fun. Dan ada kebutuhan untuk berkuasa atau kekuasaan. Atau istilah asingnya power. Ya. Nah, baik. Untuk bertahan hidup, ya, kebutuhan bertahan hidup ini atau survival ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi normalnya ini manusia tetap dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup ini. Ya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, orang bekerja, ya, orang membuat rumah, orang mengkonsumsi obat, ya, mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, itu adalah kebutuhan supaya dia bisa sehat, ya, dia bisa mendapatkan tempat tinggal dan bisa makan, itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Ya. Jadi bagaimana supaya dia bisa tetap hidup, itu yang dia lakukan. Kemudian, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dengan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan berterima kasih. Dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, ini biasanya muncul pada benak kita bahwa apabila di suatu komunitas
atau kelompok kita merasa tidak dihargai, tidak dianggap, pasti akan muncul kekecewaan. Betul tidak? Akan muncul rasa kecewa, sakit hati. Hal ini diakibatkan karena apa? Karena kita merasa kebutuhan akan kasih sayang, ya, dari teman-teman, dari orang lain kita tidak dapatkan. Ya, gitu. Jadi itu efeknya, ya. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah kebebasan. Ya. Nah, kebutuhan untuk bebas ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, ini. Jadi kalau misalnya ada yang mungkin dalam kelas dia merasa bosan begini-begini terus, saya maunya yang lebih menantang. Nah, begitu. Biasanya ini muncul seperti itu. Ada siswa yang kelihatan sering bengong, ya, dia tidak tahu mau ngapain, jenuh, sering diam. Itu biasanya karena dia belum menemukan kebebasan sesuai dengan apa yang dia butuhkan, ya, dalam hal proses belajar mengajar. Mungkin dia lebih menginginkan yang lebih terbuka, lebih luas, bisa mengekspresikan dirinya. Nah, seperti itu. Itu namanya kebutuhan kebebasan. Nah, kemudian kebutuhan tentang kesenangan. Jadi setiap manusia juga butuh akan kesenangan, yaitu kebutuhan mencari kesenangan, bermain, tertawa. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu guru mungkin mengajar, ya, di dalam kelas, kalau ada muridnya yang tertawa, ya, dalam hal yang wajar, ya, biarkan. Karena mungkin itu ekspresi dia untuk memenuhi kebutuhannya tentang kesenangan. Ya, dia mau ketawa, apalagi bermain, apalagi yang namanya anak-anak ini kan masa-masanya bermain, ya. Jadi kebutuhan kesenangan dipenuhi dengan bermain, nah ini wajib dia dapatkan. Kemudian kekuasaan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, biasanya ini terjadi kalau seandainya ada murid yang sering membuat keributan, sering mengganggu teman-temannya. Nah, ini kemungkinan kebutuhan akan kekuasaan itu lagi atau sementara dia cari. Ya. Nah, ketika dia sudah merasa bahwa dia kekuasaan itu dia sudah miliki, maka secara otomatis sifatnya yang suka mengganggu itu mungkin sudah mulai berkurang. Karena apa? Dia sudah mendapatkan apa yang dia butuhkan, yaitu kekuasaan. Itu merupakan kebutuhan manusia. Baik, Bapak dan Ibu guru, ya, kita lanjut ke 5 posisi kontrol. Sebelumnya kira-kira ada yang mau di Bluetooth mode perjelas atau mau ditanyakan terkait apa yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak dan Ibu? Kalau tidak ada, kita lanjut, ya. Baik, 5 posisi kontrol guru. Nah, ini yang sepertinya kita harus pahami dengan baik, bahwa ada 5 posisi seorang guru dalam mengontrol murid-muridnya. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Oke. Oke. Kita sekarang memperhatikan tentang penghukum, ya. Posisi sebagai penghukum. Ini hasilnya, ya. Apabila kita berada di posisi penghukum, hasilnya adalah kemungkinan murid marah dan mendendam, atau bisa bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku.
Nah, ini kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum ya. Oke. Nah, bagaimana sih sebenarnya posisi penghukum itu? Nah, posisi penghukum itu kita memposisikan diri dalam menyikapi tindakan seorang murid dengan memberikan sanksi yang tidak ada hubungannya atau tidak ada kaitannya dengan apa yang telah dia lakukan. Misalnya, ada seorang anak yang tidak mengerjakan tugas, ya. Tanpa menanyakan penyebabnya, alasannya, kita langsung menyuruh anak tersebut untuk berdiri di depan kelas. Apakah dia disuruh bernyanyi, ya, atau disuruh pegang telinga, angkat kaki sebelah, ya. Jadi itu pemberian sanksi itu tidak didasari dengan apa yang sudah disepakati sebelumnya, ya, atau tidak ada hubungan antara perbuatannya dengan hukumannya. Nah, itu berarti kita posisi penghukum, ya. Dan ini sifatnya mendadak, tiba-tiba, ya. Nah, akibatnya ini murid akan marah. Karena apa? Mungkin dia juga malu, ya, karena gara-gara tidak mengerjakan tugas dia diberi hukuman, ya, tiba-tiba ditertawakan sama teman-temannya. Nah, murid akan marah, meskipun secara nampak dia tidak kelihatan marah, tapi dalam hati mungkin dia marah, ya. Dan mendendam, nah, ini yang bahaya. Kalau mendendam itu kan lama dia. Atau bersifat agresif, memberontak. Bisa jadi seperti itu. Ketika kita berikan hukuman, dia malah memberontak, tidak mau mengikuti apa yang kita perintahkan. Dan mungkin mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya, dan masih banyak lagi ekspresinya, ya, kalau kita berada pada posisi penghukum ini. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, ini biasanya juga posisi yang dilakukan oleh seorang guru, ya. Biasa dia suka membuat muridnya merasa bersalah, ya, atas tindakan-tindakannya. Misalnya dengan mengurutkan kalimat apa sih, ya, yang selama ini Pak Guru ajarkan kepada kalian, kok sepertinya kalian tidak pernah mengerti. Kalau kalian seperti ini terus, kamu tidak kasihan sama Bapak dan Ibu Guru, udah capek-capek ngomong tapi tidak didengarkan juga. Nah, biasa posisi pembuat rasa bersalah ini akan ngomong seperti ini atau berbicara seperti ini kepada murid-muridnya. Sehingga apa? Efeknya murid-murid akan merasa bersalah dengan tindakannya sendiri. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri dan orang lain. Jadi ini mungkin pembuat rasa bersalah ini bisa jadi lebih berbahaya, ya. Kalau pada pembuat penghukum, murid bisa langsung berekspresi, bisa marah, ya. Tapi kalau pembuat rasa bersalah, dia mungkin mengembalikan dirinya, dia yang bersalah. Tiba-tiba tertanam dalam dirinya, ya, itu akan lebih berbahaya lagi bagi murid tersebut. Nah, kemudian posisi yang ketiga, ya, biasanya guru menempatkan posisi sebagai teman. Nah, ini mungkin agak lebih baik lagi dari yang posisi yang kedua. Nah, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja, di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Nah, posisi teman ini biasanya kalau ada tindakan yang salah dari muridnya, gurunya biasanya hanya berucap, "Oh, kamu gitu," ya.
kamu kok sering berbuat seperti itu, ya sudah, tidak apa-apa, ya. Lain kali jangan dibuat lagi ya. Ya sudah, kamu sudah kembali belajar. Nah, biasanya kalimat guru itu akan seperti ini. Jadi antara murid dengan guru akan terjalin hubungan seperti teman. Itu posisinya bagus ya, karena murid merasa dia sudah akrab dengan gurunya. Tapi negatifnya ya, si murid akan ketergantungan. Si murid akan merasa bahwa tindakan yang dia buat itu tidak ada dampak ya, buat orang lain dan tidak menemukan solusi. Ya. Dan mungkin saja si murid akan hanya akrabnya dengan guru yang menganggapnya teman tadi. Kalau kepada guru lain mungkin tidak. Nah, ini negatifnya. Jadi kalau untuk posisi kontrol yang ketiga ini, teman, ini sudah memiliki dampak positif, tapi tetap masih ada dampak negatifnya. Posisi yang berikut adalah pemantau. Ya. Posisi guru sebagai pemantau, ini murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, pada posisi pemantau ini, seorang guru ya, itu sudah mengaitkan dengan konsekuensi. Berarti sudah ada peraturan-peraturan sebelumnya yang diketahui oleh si murid. Jadi pada saat dia berbuat satu tindakan yang salah, si guru ini akan mengembalikan pada peraturan tadi. Ya, biasanya akan menyampaikan peraturan mana yang sudah kamu langgar. Seperti itu. Kalau dia berbuat salah, misalnya lambat, ya, kenapa kamu lambat? Ya. Kamu tahu nggak peraturan di sekolah kita apa? Seperti itu. Dia akan mengucap seperti itu, ya. Kemudian akan memberikan konsekuensi. Ya, misalnya kalau lambat dalam jam olahraga misalnya, ya, teman-temannya lain sudah melakukan aktivitas, dia baru datang, si murid tadi akan diberi konsekuensi, misalnya lari lapangan sampai 2 kali putaran, setelah itu baru dia bergabung dengan teman-temannya. Jadi itu posisi pemantau. Dan ini tingkatan yang lebih baik lagi daripada posisi yang ketiga. Namun masih ada efek negatifnya. Nah, posisi yang paling sempurna ya sampai sejauh ini adalah posisi guru pada tingkat manajer. Ya. Nah, pada posisi manajer maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Ya, jadi pada posisi manajer ini, guru sudah pada tahap mengelola, ya, bagaimana menjalani tindakan atau mengatasi tindakan yang dibuat oleh muridnya. Ya. Baik. Nah, sekarang coba kita simak baik-baik, kira-kira posisi kontrol apakah aku? Dengan kalimat yang ini, ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira Bapak Ibu Guru, kalau kalimat seperti ini, posisi kita di mana kira-kira? Apakah di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kalau misalnya kalimat seperti ini yang diucapkan. Oh, pembuat rasa bersalah, Pak. Ya, baik sekali ya. Jadi kalimat seperti ini biasanya efeknya akan membuat murid itu merasa bersalah, ya. Baik. Terima kasih Pak Kepsek. Jadi kalimat saya kecewa sekali dengan kamu adalah biasanya digunakan guru pada posisi pembuat rasa bersalah. Karena efeknya tadi, ya. Mendengar kalimat dari gurunya itu, si murid pasti akan merasa, wah, sepertinya saya salah gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, kalimat ini, kamu tidak pernah benar melakukannya.
Kira-kira kalau kalimat seperti ini diucapkan oleh guru, dia berada pada posisi yang mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kira-kira menurut Pak Ngadi apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Baik. Bu Turisa? Sama ya. Nah, kira-kira kalau kalimat ini kita ucapkan, apakah akan timbul rasa bersalah pada murid, atau mungkin merasa dihakimi atau dihukum? Kalau kita ucapkan dengan nada, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira bagaimana? Bersalah atau merasa dihukum? Bapak Ibu? Menghukum. Dihukum ya. Jadi dengan kalimat ini kayaknya ya, merasa seorang murid itu akan merasa terhakimi, kan begitu. Merasa dianggap tidak pernah benar berbuat sesuatu seperti itu. Kemudian, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira ini seperti mengajukan sebuah solusi ya. Kalau posisi seperti ini kira-kira di posisi yang mana? Membuat rasa bersalah, penghukum, pemantau, teman, atau manajer? Manajer ya. Oke, baik. Jadi karena di sini sudah menghadirkan solusi ya untuk murid. Nah, kalimat yang ini, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Kira-kira kalau posisi seperti ini apa? Ini agak halus ya. Tapi siswa akan merasa bahwa posisinya sama dengan gurunya. Kira-kira posisi apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau manajer? Kalau pengani kira-kira apa ini posisinya? Kalau kalimatnya seperti ini, ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Gitu. Teman. Teman ya? Oke, baik. Terima kasih Bang Adi ya. Posisi sebagai teman. Jadi kalau guru yang biasa sering mengucapkan kalimat ini, ya dia memposisikan bahwa dirinya itu sebagai teman bagi murid. Gitu. Sudah bagus sih, tapi ada efek-efek negatifnya seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini kalimatnya agak tegas, tapi sudah berdasarkan konsekuensi. Kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini tegas, tapi memang siswa sudah tahu konsekuensinya. Nah, kira-kira posisi ini, posisi mana kira-kira? Pemantau, manajer, teman, pembuat rasa bersalah, atau penghukum? Pemantau. Bu Turisa? Pak Kepsek? Pemantau. Oh, pemantau. Oke. Tepuk tangan dulu untuk semua. Jadi pada posisi ini ya seorang guru itu sudah memberikan ya konsekuensi, sudah memberikan konsekuensi kepada murid dan murid sudah tahu konsekuensinya itu ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Ya memang betul konsekuensinya begitu. Ya, dia akan mendapat nilai kalau dia kerjakan tugas. Kalau tidak dikerjakan ya tidak mendapat tugas. Tidak mendapat nilai. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang namanya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Oke. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawabannya adalah keselamatan. Ya. Jadi kalau kita menggunakan helm itu ya karena kita mengutamakan keselamatan, kan seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya kemungkinan kita ya karena keselamatan. Seperti itu ya jawabannya. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut?
apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur tanpa memahami tujuan kemudiannya. Jadi sama dengan peraturan tadi, menggunakan helm, memakai masker, ya, itu kan peraturan, ya, dalam berkendara, ya, dalam menjaga protokol kesehatan. Aturannya menggunakan helm. Nah, kalau seandainya tidak ada orang yang menegakkan peraturan itu, meskipun terpampang dengan jelas, ya, itu peraturan, ya, tapi kalau memang dari dalam diri kita tidak mengindahkan itu, ya, maka kita tidak menggunakan helm. Meskipun kita baca, wah itu untuk keselamatan. Ada juga tetap yang melanggar, ya, karena itu peraturan. Begitu juga dengan masker, ya. Ada juga yang tetap tidak menggunakan masker, meskipun itu sudah ada aturan. Ya. Nah, tapi kalau itu peraturan sudah berbunyi keyakinan, sudah yang ada dari dalam diri sendiri, maka meskipun tidak ada yang menegakkan aturan, tidak ada, misalnya biarpun tidak ada polisi di pinggir jalan untuk menegakkan disiplin penggunaan helm, kita tetap menggunakan helm. Karena apa? Kita yakini dengan menggunakan helm, ini kita akan selamat. Kita yakini meskipun tidak ada polisi yang merazia orang yang tidak menggunakan masker, ya, kita tetap akan menggunakan masker. Karena apa? Keyakinan itu muncul dari dalam diri. Berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini. Oke. Nah, keyakinan kelas atau sekolah itu bersifat, ya, abstrak daripada peraturan, ya, yang lebih rinci dan konkret. Biasanya kalau peraturan kan biasa tertulis, ya, rapi, terpampang, ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan seperti itu. Ya. Tapi kalau keyakinan itu lebih ke abstrak, ya, karena memang itu sesuatu yang kita yakini, ya. Menjaga kebersihan, nah, itu termasuk sesuatu yang abstrak. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Seperti tadi, kalau peraturan ada bunyi tidak boleh, dilarang, ya. Nah, tapi kalau keyakinan dia berbunyi kalimat positif. Baik. Nah, pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya. Misalnya saling menghormati, saling menyayangi, itu kan bentuk-bentuk kalimat positif, ya. Menjaga kebersihan, ya, bertanggung jawab. Nah, itu adalah sebuah kalimat-kalimat positif. Nah, kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas ini, ya, sesuatu yang memang bisa kita terapkan di lingkungan kita sendiri, ya. Jangan yang mengambil sesuatu yang di luar lingkungan kita, sehingga mustahil untuk kita terapkan seperti itu. Kemudian keyakinan kelas, sebentar ya. Ya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, artinya pernyataan yang bisa diterima oleh semua kalangan, ya, baik itu dari kalangan usia kecil, dewasa, orang tua, ya, baik dari suku, agama, ras, itu semua bisa menerima, ya. Misalnya kerjasama, gotong royong, ya, tanggung jawab, itu kan semua diterima oleh semua kalangan, jadi bersifat universal. Nah, kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, ya. Jadi tidak seperti peraturan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, banyak sekali. Tapi kalau keyakinan itu cukup poin-poin penting saja, sehingga tidak tampak kelihatan banyak. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini juga yang poin paling penting dalam pembuatan keyakinan kelas, ya, bahwa murid-murid itu harus dilibatkan, ya, sehingga mereka ikut merasa bertanggung jawab terhadap keyakinan kelas yang dibuat ini.
Baik. Selanjutnya, segitiga restitusi. Oke. Nah, segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi ini ada beberapa tahapan ya. Pertama, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Nah, seperti apa saja kegiatan-kegiatan yang disebut dengan menstabilkan identitas? Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya. Jadi mengubah identitas ini artinya membuat seorang anak yang berbuat salah itu menjadi orang yang tidak merasa bersalah, seperti itu. Contoh kalimat yang diucapkan ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Atau juga bisa dengan kalimat saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya. Kemudian berikut, validasi tindakan yang salah. Ya. Nah, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasar sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contoh kalimatnya, nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau mungkin guru itu mengucapkan kalimat, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Nah, ini contoh-contoh pertanyaan yang disampaikan oleh seorang guru terhadap muridnya pada tahapan menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi ini ya digunakan oleh guru dalam hal menangani kasus atau tindakan yang dibuat oleh murid. Ya. Jadi dimulai dari menstabilkan identitas dulu, kemudian memvalidasi kesalahan dan memberikan atau menanyakan keyakinan. Ya. Jadi 3 aspek ini apabila dikerjakan oleh seorang guru akan memberikan atau membantu seorang guru itu menemukan solusi ya, atas tindakan yang telah dia buat. Baik. Terima kasih. Jadi demikian pemaparan materi diseminasi dari modul budaya positif yang saya lakukan pada hari ini. Barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silakan Bapak dan Ibu. Ada Pak. Ya, ada? Sudah? Ya, silakan Pak. Terima kasih. Baiknya mati. Oh, tidak. Silakan. Terima kasih mendengar paparan dari Bapak tadi mengenai aturan dan keyakinan. Ya. Tadi dipaparkan bahwa di kelas itu diperlukan keyakinan, bukan peraturan. Yang saya ingin tanyakan, untuk menanamkan satu keyakinan kepada siswa, itu kan harus berawal dari peraturan. Iya, betul sekali. Maksudnya dengan peraturan itu kemudian siswa meyakini Iya. bahwa kalau diterapkan seperti ini nanti yakin akan terjadi seperti ini. Terima kasih. Mohon Oke. penjelasannya kembali.
Siap. Terima Jadi, kasih. Terima kasih Pak Ngadi ya jadi atas pertanyaannya. Nah, jadi begini, bahwa dalam membuat satu keyakinan itu memang ada prosesnya. Ya. Keyakinan itu memang beranjak dari peraturan dulu. Nah, jadi peraturan-peraturan yang sudah ada itu diterjemahkan ke dalam satu namanya nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai yang bisa diterima oleh semua kalangan, seperti saling kerjasama, gotong royong, tanggung jawab, toleransi. Nah, itu contoh-contoh nilai-nilai kebajikan. Nah, dari peraturan tadi seperti misalnya tidak boleh membuang sampah, ya, kemudian harus taat atau hormat pada guru. Nah, itu kan masih kalimat-kalimat yang bunyinya peraturan. Nah, dari kalimat-kalimat tadi kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai yang kebaikan yang bisa diterima oleh semua kalangan. Contoh, kalimat peraturannya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kita hubungkan ke nilai apakah bertanggung jawab atau kerjasama atau gotong royong. Nah, itu kita kaitkan ke situ. Nah, setelah itu baru dibuatlah satu keyakinan kelas bahwa di dalam kelas kita ini kita meyakini ada yang namanya tanggung jawab. Jadi seorang siswa itu akan merasa termotivasi dari dalam diri sendiri. Nah, ini poin pentingnya Pak sebenarnya. Kalau peraturan, dia motivasi yang muncul itu dari luar. Anak-anak mungkin akan membuang sampah sembarangan karena ada peraturan. Nah, selama tidak ada peraturan, mungkin dia tidak akan membuang sampah pada tempatnya. Mungkin dia bisa buang sampah sembarangan, kan seperti itu. Tapi kalau itu sudah dibuat dalam suatu keyakinan, itu akan muncul dari dalam dirinya. Bahwa dia harus bertanggung jawab terhadap lingkungan kelas dan sekolahnya. Dengan cara apa? Ya, membuang sampah sembarangan tadi. Membuang sampah pada tempatnya tadi. Seperti itu. Berarti peraturan tetap dibuat juga ya? Peraturan dibuat dulu, Pak. Jadi dasar sebuah keyakinan itu dari peraturan dulu. Nah, dari peraturan baru dimuat ke dalam keyakinan kelas. Jadi itu tahapannya. Seperti itu. Dan poin pentingnya adalah ini harus melibatkan semua yang ada. Kalau kelas berarti murid dan guru. Kalau dalam lingkungan sekolah berarti ada seluruh warga sekolah ya. Kepala sekolah, guru, murid, kalau perlu juga komite dan sebagainya, atau warga sekitar, seperti itu. Karena nantinya keyakinan ini memang nilai yang harus diyakini oleh semua dan harus bertanggung jawab terhadap itu. Jadi harus terlibat seperti itu. Ada lagi? Pak Kecek mungkin? Terima kasih Pak. Mungkin saya ingin menambahkan Iya. terkait dengan apa yang Pak Ngadi tanyakan tadi, ya, terkait dengan peraturan dan keyakinan tadi. Jadi seperti ini. Tadi Pak Ngadi sepertinya mengatakan apakah peraturan atau keyakinan gitu. Jadi mungkin tadi yang Pak Iskandar sampaikan itu Pak, itu adalah proses bagaimana nanti murid kita itu akan meyakini gitu. Tetapi poin yang kita ambil dari apa yang Pak Iskandar sampaikan itu bahwasanya nanti itu peraturan itu sudah tidak ada lagi. Karena kalau kita sudah meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu adalah baik dan akan berdampak, itu tanpa diatur pun kita itu kan pasti bisa melaksanakannya. Itu poin Ya, jadi contohnya seperti buang sampah tadi Pak ya. Kenapa kita harus buang sampah? Karena supaya lingkungan kita sehat dan lingkungan kita bersih. Itu yang diyakini begitu. Jadi tanpa lagi ada aturan tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu kita tidak akan melakukan itu lagi karena kita sudah meyakini kalau sampah kita itu sudah kita buang di tempatnya, pasti lingkungan kita akan bersih dan lingkungan kita juga akan menjadi sehat. Gitu maksudnya Pak. Maka nantinya bahwa tanpa diatur pun semua orang itu akan tertib begitu. Nah, jadi itu terkait juga
peraturan tadi. Kalau ke peraturan tadi itu kan efeknya kan menghukum Pak ya. Kalau tidak dilakukan pasti akan dihukum gitu. Nah itu yang nantinya tidak akan ada gitu. Jadi kita sudah tidak lagi menghukum murid karena dia melanggar, tetapi dia sudah tahu bahwa dia memang harus melakukan itu karena dia sudah yakini begitu. Seperti ada contoh tadi Pak, kenapa pakai helm gitu. Kan itu kalau kita meyakini bahwa helm itu adalah untuk keselamatan, tanpa ada polisi di lampu merah, itu semua pengendara itu pasti akan pakai helm. Karena dia tahu kalau dia tidak pakai helm itu akan membahayakan keselamatannya pada saat dia berkendara. Begitu Pak. Jadi seperti itu Pak ya. Yang dimaksud tadi mengapa perlu keyakinan gitu. Jadi peraturan itu akan berubah menjadi sebuah keyakinan atas dasar bahwa kita memang meyakini apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang positif, yang baik, yang berdampak baik gitu. Tuh. Terima kasih Pak ya. Oke, baik. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak dan Ibu Guru, dari Pak Andi, dan tambahan dari Pak Kepala Sekolah. Barangkali saya rasa sudah cukup ya untuk kegiatan kita hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya, atas kehadirannya Bapak dan Ibu Guru dan rekan-rekan dan anak-anak didik saya. Saya sangat merasa bangga dan senang bisa bersama-sama hadir di kegiatan saya ini, dan semoga apa yang dapat saya sampaikan ini bisa kita amalkan, bisa kita terapkan dalam aktivitas kita sehari-hari. Dan terakhir saya mohon maaf atas mungkin ada kekurangan-kekurangan yang dari saya sampaikan tadi. Itu kembali kepada diri saya sendiri. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan om swastiastu.